Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Endri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid serta implementasinya di sekolah saya. Berikut ini adalah pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Terdapat 3 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang berkembang dalam dunia pendidikan saat ini. Yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun. Dan yang ketiga, filosofi trilogi pendidikan. Selanjutnya saya akan menguraikan satu persatu. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid artinya sistem pendidikan yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Pendidikan yang berpusat pada murid dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antar teman sebaya dan juga kelompok kecil. Berikutnya adalah pendidik sebagai penuntun kodrat anak. Terdapat 2 hal utama pendidik sebagai penuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah proses pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi alam yang membentuk perbedaan kultur atau kebiasaan budaya masing-masing daerah. Misalnya daerah pertanian dengan daerah pantai dan juga daerah pegunungan. Pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam, karena alam yang berbeda membentuk kebudayaan yang berbeda pula. Pendidikan murid di daerah pertanian akan berbeda dengan pendidikan murid di daerah pantai dan juga pegunungan. Dengan demikian, pendekatan dan pelaksanaan proses pendidikan dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal sesuai dengan daerah di mana murid berada. Sedangkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman artinya proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan masanya. Misalnya, pendidikan pada saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 untuk menjawab tuntutan zaman. Pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat zaman karena zaman bersifat dinamis atau selalu berubah. Dan setiap zaman memiliki tuntutan dan tantangannya sendiri-sendiri. Misalnya, pendidikan pada saat ini menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu kreatif, inovatif, kritis, daya nalar yang tinggi untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan guna menjawab tuntutan zaman. Selanjutnya adalah filosofi trilogi pendidikan. Filosofi trilogi pendidikan yang pertama adalah Ingarsa Sung Tulada, artinya guru di depan memberikan suri tauladan yang baik. Kedua, Ingmadya Mangun Karsa, artinya guru di tengah-tengah membangun niat, kemauan dan juga semangat. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya guru di belakang memberikan semangat dan dorongan. Berikut ini adalah penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, terkait dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berpusat pada murid adalah melaksanakan proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dalam memfasilitasi proses belajar siswa.
Alasannya karena penerapan model pembelajaran PBL dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan juga mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru serta mengomunikasikannya kepada siswa yang lain. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan keterampilan dan kecakapan abad 21. Penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah pendidikan sesuai dengan kodrat alam. Dalam hal ini, guru melaksanakan proses pembelajaran yang memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai salah satu sumber belajar sesuai dengan kearifan lokal sekolah masing-masing. Alasan pemanfaatan alam lingkungan sekolah adalah memberikan pengalaman yang real dan kontekstual kepada siswa. Pelajaran menjadi lebih konkret, tidak verbalistik, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman. Penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan kodrat zaman adalah guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis kecakapan abad 21 yang berpusat pada siswa, dan juga pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Hal ini karena pembelajaran berbasis keterampilan abad 21, yaitu kreatif, inovatif, jiwa kepemimpinan, percaya diri, mandiri, disiplin, kritis, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan dapat membekali murid dalam menjawab tuntutan zaman. Penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya terkait dengan filosofi trilogi pendidikan. Dalam hal ini, sekolah menerapkan trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani dalam kegiatan dzikir pagi, pembacaan Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran, juga doa awal dan akhir pembelajaran, serta pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Dalam hal ini, pendidik memberikan bekal pembiasaan yang menumbuhkan karakter dan budi pekerti yang luhur bagi murid yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pertama, proses pembelajaran saat ini masih cenderung teacher center dengan tujuan transfer ilmu dari guru kepada murid, bukan student center yang memberikan pengalaman belajar sesuai dengan bakat minat murid. Kedua, proses pembelajaran masih sering menggunakan media berupa buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Ketika guru dan murid belum terbiasa menerapkan model-model pembelajaran cooperative learning seperti PBL dan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai sumber belajar. Keempat, orientasi proses pendidikan masih cenderung menekankan aspek kognitif saja, belum banyak mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, tidak semua pendidik terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi terkait dunia pendidikan. Adapun solusi dalam menghadapi tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah menyelenggarakan pertemuan dengan wali murid untuk menyamakan persepsi tentang orientasi pendidikan yang bukan hanya sekedar penguasaan kecakapan hidup, tetapi juga menumbuh kembangkan budi pekerti. Kedua, membuat kesepakatan sekolah bahwa orientasi pendidikan adalah untuk menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid. Ketiga, guru mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, diklat, dan juga lokakarya. Keempat, guru bekerja sama, berkolaborasi, dan berbagi ilmu dengan guru yang lain. Dan yang kelima, guru menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dari sikap dan perilaku, penguasaan ilmu maupun keterampilan.
Demikian uraian demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.